Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan wa sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini nampakkan kita mohon Allah Ta'ala apa uleng kesehatan serta keimanan, sehingga bila lena iwan dewe kalau kita mau membandingkan melok mitai siagai egana sila surata yang berkeinginan melok laksanakan sempajat tarawih, tetapi nikmat kesehatan desi nama madai. Engkau tahu diwira di Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, tetapi di sisi lain imannya belum memadai. Akhirnya tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam hari. Cek di dandra makada angkaleta lilana yang rongnya menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua-duanya. Nikmat apa-uleh, maka nikmat keimanan. Tapi tak itu yang menggerakkan jiwa kita, diri kita, batin kita untuk melangkahkan kaki kita. Jenaruh pakai doi kita untuk angkatkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini. Jamaah tahu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita melaksanakan aktivitas ibadah yang banyak sekali. Meganiro kira-kira amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, termasuk puasa kita, baca Quran kita, bahkan zikir kita, salat malam kita kepada Allah. Di tanda makada kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ia onna ayat baca lagi na kumelo kirana akadana itu sangat mendalam. Mabiasa niri yang kali na iro ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dibacakan oleh anak-anak kita, na bacaan ki iro anak ta iye membre emak dakwah tentang puasa, tentang beramaliyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tetapi apa kira-kira yang menjadi rahasia daripada seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Bila dengar Al-Qur'annya ada ayat yang menyeru kepada Allah, boleh di Allah Subhanahu wa taala
membaca surah seperti yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ayat lain ada juga ayat Allah, tetapi seruannya Allah Ta'ala tertuju kepada umat manusia secara umum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ayyuhan nas. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu, engkau ya ayyuhan nas. Apa perbedaan kedua ayat ini? Kalau kita mau mencari makna yang sebenarnya, maka di situ narekonolik Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa seruan orang-orang yang beriman dan seruan wahai sekalian manusia, itu perbedaannya sangat jelas sekali. Narekonolik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhan nas, yang diserukan oleh Allah secara umum itu adalah untuk ia mengenal umat rufatuh. Misalkan di ayat lain, ya ayyuhan nas apa? U'budullah. Ya ayyuhan nas u'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Atau ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, dan seterusnya. Tetapi ketika Allah menyeru dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, sitomena ada makna yang sangat istimewa di dalam seruan ini. Engkau nauli Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa disamakan dengan seruan ia menanda umat berpatauan secara umum. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa rahasianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya makbetuangi wahai pada narekomoli kilori anaka labaco misalnya lam dan sebagainya, kita sebut namanya. Tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pemahaman ulama kita, engkau pahami maknanya dari pemahaman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ya mak berbuangi makadai pandetakan. Itulah yang dikatakan dengan nida'un minal habibi li habibihi. Pangokbi poleri tau makpuji, pangokbi poleri makpuji, niga makpuji Allah Ta'ala. Nida'un minal habibi li habibihi. Pangokbi pakpoji, pangoli pakpoji poleri Allah Ta'ala li habibihi lau di tau makpuji. Siapa yang dicintai oleh Allah? Naikana puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ia wawak pada mata keelok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasibkan ditata ia pahaini ditujuna ia ayatnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ia roto mata mak bertuangi alladzina amanu, ia naritu tambihum minal habibi li habibi. Jadi dari komawal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau tu mayor nak peratukan. Ada yang ingin diserukan oleh Allah, engkau mayor nak palebal Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh di ayat. Jadi makanya Allah Ta'ala alladzina amanu tambihum minal habibi li habibi. Pangokti seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kecil. Ni kata orang puji orang-orang yang beriman. Ada banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala kutiba alaikumus siyam, riwajib kutu menang asyam, puasa. Jadi puasa itu adalah wajib. Ada sepandita tapi memahami rijina ayat. Biasanya alladzina amanu itu adalah
di bawah dari Allah Subhanahu wa taala tambihum minal habibi, maka betul juga syahadatun minal habibi li habibi. Jadi pura saksikan di Allah taala. Oh iya ataku kami nampak terpuruni. Oh kami ataku si mata tapu tampainya. Nekia jok kami nak karena melo ibadah tanpa guna semua Allah taala. Itulah orang-orang yang beriman. Kira-kira semua orang yang beriman yang mengenal umat al-fatawud, apakah sepenuhnya betul-betul beriman kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya? Tidak. Banyak saudara-saudara kita mereka tahu melebih tak nasib alaina matapurun Allah Ta'ala, tetapi ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melok bidoi kewajibannya pada sempajat yang waktu dia bati-bati ya dibawa sempajat cuma sisa misi minggu, ya dibawa sempajatna sisa setahun, ya dibawa sempajatna tak kedua si minggu, tak kedua si bulan. Apakah mereka termasuk orang-orang yang beriman? Beriman, tetapi dia nasib terpuat oleh Allah Ta'ala karena tidak melaksanakan dia nabi goi pasuran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna pada badan sepanjang waktu. Alladzina aman. Siapa orang-orang yang beriman itu sebenarnya? Ini kasih tahu mana ia bahwa kami nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyerukan orang-orang yang beriman, si tongana pengopi pakus pemelata melodi pemelata alam di atannya ia kami nama puji lori atannya. Dari ibadah pertampanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si tongana kita sudah menjawab, merespon seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibigoi puasa ini kita termasuk merespon seruan Allah yang dimaksud oleh ayat itu. Puasa itu juga termasuk merespon daripada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasa. Tetapi apa semua orang yang mengenal umat rupa tahu pada misalkan di kampung lainnya atau di jadi ke kampung, apakah semua orang berpuasa? Dia tanya mana? Ada yang berpuasa karena memiliki kemampuan, ada yang berpuasa karena ada alasannya. Alasan itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima alasannya. Engkau enak puasa, nah karena memang dia nulle puasa dengan alasan pertama. Pada misalkan malasai, itu alasan yang bisa diterima. Nah rekode nulle puasa dengan bulan Ramadan. Nah iya dia engkau apa harapan makadai malasai, tetapi dengan setelah itu riwayat kesehatan dari Allah Ta'ala jadi wajib nasille iya puasana bisa benar-benar wajib mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, engkau tahu dia nama puasa dengan bulan Ramadan melok metomi malah bunga-bunga dengan cara apa? Kadang wadimah bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan suci Ramadan dia nulis selain kewajiban yang namanya utang imlan mesti kita iwajah ini selain bulan Ramadan. Kecuali dari foto malasa di sisa-sisa negara harapan untuk sembuh dari penyakitnya, maka dia pada kata kondisi tahu malasa makro dia harus wajib berfidyah siaga egana selei dilalena puasa dilalena bulan Ramadan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi wajib puasa, wajib berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Itulah seruan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Pandita Ja'far Shadiq radhiyallahu an, lazzatul nida azala ta'bul ibadah. Jadi kriterianya orang-orang yang betul-betul merespon panggilan Allah
kriterianya, ciri-cirinya tahu ia baliengi pengupina Allah Ta'ala. Pertama, azara takbul ibadah. Jadi kalau ini mau derita, tentu kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Tadi kira-kira dalam adita ini minta iwata kalita makanya iya kena iya kade. Misalkan ketika kita mendengarkan suara azan, rengkalina nama opina Pak Ban lagay ya Pak Bang ni masih die rapi iwatuna silenga tu tahu iya si mata pigo isempajani si bawah tu de napoji pigo sempajani. Pertama narek pimatu manteng kalinga Pak Bang ni masih die ya nak pilih kalinga Pak Bang ni masih die maka ini tu matu basi ciralona basi cinampuk lah dong jawab tak ciralona basi jadi kita tanda-tanda dong. Tetapi mereka kena bani maka deh alhamdulillah bani rapi ni waktu nak sampai jalan roy. Nah, saya ditanda dong orang yang menyeru merespon seruan Allah emangnya memetopkan penanti dan pikir sempajannya. Tetapi orang yang tidak nyaman di dalam hatinya dia nama kasirlan atinna narapi waktu nak sempajannya sama nama susah penanti nak basi. Kalaupun dia melaksanakan yang dia laksanakan itu kewajibannya di bawah dia berbuat kewajiban dia tidak menikmati ibadahnya. Ia nasr di pandai kata makanya lazzatun nida tak azala tak beribadah. Nah, koton tanda-tanda atau simata mapuji dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan surat Allah, bahwa people Allah Subhanahu wa taala menyamam itu papina dinna. Labet berapa mak batawe labet 5 menit, 2 menit tadi penunjuk mak jenik mak lalem itu papina dinna. Kenapa? Karena ingin merespon surat Allah Subhanahu wa taala. Salah. Kau ni mau rita. Nah, kau dia ibadah pengambilan Allah Subhanahu wa taala. Ay, apa kau dia itu nak puji mak puasa, dia nak puji dia masempah dan sebagainya. Nak biasa metomi, dapat pada metomi dari kau mas sempai dia nak sempai bukan dia nak pada artinya nak biasa metomi ia sampai jam. Tetapi orang yang betul-betul mendapatkan nikmatnya iman, yang memeto apabila dia dan akhirnya seolah-olah dia terpanggil, ya Allah, kalaupun memang ini adalah sholat menjadi kenikmatan bagi saya, berikanlah saya kekhusyuan, tawereka kasih kekhusyuan di dalam sholat kita, khusyuk di dalam sholat kita, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak tanah. Angka tak tahu mas sempadan neegia dek nasuk sempadan mai gasan pada badan narko engka tahu mas sempadan dek nasokku rokokna, dek nasokku sujudna, dek na baca na sempadan na baca si matu tak cinampe papade lawana mapito tak cinampe rokok tak cinampe sujud si agana sepandai kata. Bahkan di dalam riwayat itu dijelaskan ya aswa'un nas si jakna ia rupa tawe yang dijelaskan dalam riwayat ini itu adalah mencuri di dalam sholat. Makutannya sahabat dan Nabi kita tentu kau minori lana sempajan. Kalau kira-kira kau minori lana sempajan ya nari kau itanai bapakna engkau kira-kira kau minori lana sempajan engkau makutannya kak lalu jemaah engkau bisa digasam mana degaga biasanya dega minum ya kan ikut cerita minum sempajan. Tetapi di dalam riwayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabatnya si jakna tahu dalam ibadahnya itu si jakna rupa tahu itu adalah mencuri di dalam sholat. Bagaimana cara mencuri di dalam sholat sementara kita sumpah aja? Maka jawabannya adalah ketika dia melaksanakan sholat di panasok baca-bacana nari kotor ruku motor sih di panasok kumat baca-bacana fatihana sujud sih di panasok kumat baca-bacana sujudna sudah sih. Itu orang-orang yang mencuri. Biasa kita lihat di YouTube kan orang-orang yang sholat itu sholat tarawih super cepat
ya mestinya nareko 20 rakang ya berapa menit, tetapi alena we ini kan seplon. Pokoknya itulah yang dikatakan sholat tarawih super cepat. Makanya itu termasuk orang-orang yang sholat yang dimaksudnya adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Tama gak akal nareko masam pajak kira-kira edit nasok kubacangin nah pangsamana metode nah bakti itu dibawa rokok sujud itu mustahil itu ketika kita bisa menyempurnakan bacaan-bacaan kita dalam sholat. Itulah orang. Atau yang kedua, kita tahu ketika dilihat oleh orang banyak rida tahu egaire karena bukan keikhlasan, tehnya keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berpunah, makanya sujudna ini takkan luta, ini takkan misalkan yang makanya kirkunya ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Tetapi sekalinya sholat sendirian, mas sempajang ale-ale, kubolana, atau dia atau mitai, ia sempajang loroi patanda kami mencaci 2 menit, pokoknya nabalak, angka ke makhluk. Itu kembalikan kepada kita, maka dikau bicara sama sempajang. Bagaimana mungkin Allah ingin menerima doa-doa kita, menerima ibadah amal pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan dari kodenya sempurna pun termasuk salah satunya misalkan membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu wajib membaca Fatihah dulana sampai jatuh. Nah rekode membaca Fatihah la sholata liman la Fatihah. Dek nas sempajan, dek nasukku sempajan atau dek baca Fatihah sempajan. Itu yang harus kita perbaiki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ibadah kita, menjaga sempajan 5 waktu termasuk amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Kalau perlu kita ajak saudara-saudara kita sholat bersama berjamaah, karena di dalam riwayat itu dikatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajr. Ini kita mau pita deceng, nana cuir hero decengna falahu ajr, akan diberikan pahala oleh Allah. Tetapi sebaliknya atau dengan kata lain, mampita deceng nana cuir Yesus serta mati ya yang maka dari murni mati tak nak cirimu iyo kebaikan yang pernah kita ajak, yang pernah kita serukan, enak cuir nabi goki murni mati tak itu yang bisa kemudian menjadi nilai jariah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membagi Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ibadah dan niat memberi kekuatan secara lahir batin untuk dikoki serpajatan, tarawih, puasa dan seterusnya. Kemudian nanti di bulan suci Ramadan tetap menjaga amal ibadah kita. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Aku berkalam. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.